Halo Amulet Lover, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini sebelum liburan di akhir tahun ini, di bulan Desember, saya ingin berbagi suatu tips menjelang akhir tahun ini. Jadi kan kita akan memulai tahun yang baru di tahun depan. Jadi mungkin teman-teman ada yang nonton video ini di tahun 2021 atau mungkin di penghujung tahun nanti saat liburan. Nah, sebelumnya untuk mempersiapkan semua itu, saya akan sharing satu teknik sama teman-teman supaya dengan harapan di tahun depan itu kita bisa memperoleh hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Oke, terutama kan di tahun yang baru tentunya kita berharap perbaikan dari sisi kehidupan, ekonomi. Nah, ini tips yang akan saya bagikan itu akan berhubungan dengan ekonomi atau keuangan. Jadi di sini saya akan share tips ala Jepang bagaimana kita meningkatkan keberuntungan dalam keuangan. Oke, kita akan mulai penjelasan awalnya dulu ya. Jadi semua ini berawal dari penelitian seorang penulis Jepang bernama Ken Honda, di mana dia itu menuliskan dalam sebuah bukunya berdasarkan risetnya dia terhadap orang yang sangat sukses di Jepang. Nah, ada istilah happy money. Happy itu kan bahagia, money itu uang. Jadi momen-momen bahagia tentang keuangan, kurang lebih seperti itu ya, karena kita nggak bisa menerjemahkan menjadi uang bahagia karena tidak tepat terjemahannya. Kenapa momen? Karena yang akan kita praktekkan ini berhubungan dengan aktivitas kita. Jadi setiap momentum yang kita lakukan. Seperti apa caranya? Nah, saya akan bahas di sini. Nah, menurut Ken Honda, jadi bagaimana kita mendapatkan keberuntungan dalam keuangan itu berkaitan dengan perilaku kita dan sikap kita terhadap uang. Jadi menurut Ken Honda, kita itu ketika kita mempergunakan uang kita atau kita menerima uang kita harus dilandasi dengan perasaan bersyukur dan happy atau senang. Makanya tadi disebut istilahnya adalah happy money. Jadi menurut Ken Honda caranya adalah seperti ini. Ketika kita menerima rezeki berupa keuangan, dalam bidang keuangan maksud saya, berupa uang, nah kita tuh harus merasa bersyukur dalam hati, disapi dan berkata arigato money, karena di Jepang arigato itu berarti terima kasih. Jadi arigato money, kita resapi arigato money dalam hati kita, karena artinya terima kasih uang. Maksudnya tuh adalah berterima kasih karena uang sudah datang ke dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketika kita spend uang atau spend money, atau kita mempergunakan uang untuk membeli suatu barang atau jasa, biasanya kan orang agak merasa, aduh harus keluar uang nih ya. Nah, itu sebenarnya perasaan yang kurang baik. Jadi menurut Ken Honda, caranya adalah ketika kita menukarkan uang kita dengan barang atau jasa, kita juga harus merasakan bersyukur. Nah, kita harus merubah mindsetnya dari merasa tidak ikhlas atau terpaksa menjadi syukur. Kenapa? Karena kita bersyukur dalam hati, oh berkat uang ini kita bisa memperoleh barang atau jasa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Jadi dalam hati kembali bersyukur dengan mengatakan arigato money. Tapi itu harus selaras ya antara pikiran dan ucapannya, dan perasaannya. Jadi jangan cuma di mulut doang bilang arigato tapi hatinya nggak ikhlas. Itu nggak bisa seperti itu, karena harus satu frekuensi. Nah, semua ini sebenarnya masih berkaitan juga terutama buat teman-teman yang Buddhis yang selalu diajarkan oleh Sang Buddha bahwa pikiran adalah propor. Pikiran adalah yang utama karena semua yang menentukan adalah pikiran. Jadi kalau kita pikiran positif, kita akan senantiasa mengundang hal-hal yang positif. Nah, itu yang sudah diajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika kita menerima uang, kita harus dalam hati diresapi dan mengucapkan arigato money, artinya terima kasih uang. Lalu ketika kita sedang spend money atau menggunakan uang untuk ditukar dengan barang dan jasa, juga kita mengatakan arigato money. Supaya apa? Supaya kita merasakan syukur setiap kali kita berhubungan dengan uang. Jadi ketika kita bersyukur, tentunya sumber-sumber keuangan itu juga akan semakin mendekat kepada kita, karena kita akan menarik hal-hal yang kita pikirkan, hal-hal yang selaras dengan kita, dengan energi yang kita pancarkan. Oke,
Saya berharap sih tips ini bisa berguna ya buat teman-teman, terutama di tahun depan kita mau memulai semua yang baru. Tentu kita juga berharap akan mendapatkan rezeki yang lebih baik buat teman-teman, yang terutama di era yang seperti ini yang lagi sulit ekonominya. Saya berharap tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kali ini saya memang bikin video tidak membahas soal amulet, tapi hanya sekedar sharing ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, di share dan subscribe di channel ini ya. Kalau teman-teman udah subscribe, klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan info yang pertama. Jadi akan muncul di notifikasi HP teman-teman, oh channel kita upload video lagi, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan mengikuti video-video kita selama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya.